أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalani hidup di hari ini. Ini adalah kesempatan yang terbaik dan harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, tak lupa kita panjatkan salawat serta salam kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada ulama yang selalu mengikutinya, dan mudah-mudahan kita pun termasuk di dalamnya. Nah, apa kabar teman-teman Kasima? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan juga selalu dalam keadaan baik ya. Nah, insya Allah di video kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi tentang alam barzah, yaitu hikmah mengenal alam barzah atau alam kubur. Nah, di sini ada beberapa hikmah yang dapat diambil setelah mengenal alam barzah atau alam kubur. Apabila kita masih diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa umur hingga detik ini, kesehatan dan kesempatan untuk berbuat kebaikan, maka kita harus dapat merenungkan dan mencoba mempersiapkan apa yang dapat menyelamatkan dari siksa kubur, serta menghindari perbuatan yang mendatangkan azab kubur. Nah, yang dapat mendatangkan azab kubur sekarang yang paling banyak apa? TikTok ya. Jadi joget-joget, bergoyang-goyang ya. Itu sebenarnya menjadi seperti perempuan ketika zaman jahiliyah dulu. Ketika zaman jahiliyah dulu perempuan itu ada dalam keadaan terpaksa, tapi sekarang naudzubillah min dzalik ya. Perempuan sekarang malah dengan senangnya, dengan sampai apa? Ada yang ketagihan ketika jalan kaki, ada yang sambil joget-joget, bahkan ada yang di stasiun, di tempat yang ramai, di tempat umum. Itu naudzubillah min dzalik ya, dicabutnya rasa malu dari manusia yang lain. Naudzubillah min dzalik. Makanya teman-teman nih kelas 5 khususnya yang akhwat, kalau bisa yang kebiasaan main TikTok mending stop dari sekarang ya, karena khawatir apa? Nanti ada lelaki yang jahat memiliki apa namanya itu rencana yang buruk ya. Misalnya nanti kalian di chatting atau misalnya diajak pergi kemana, naudzubillah min dzalik ya. Dan ada kerugian lagi, yaitu kalau misalnya teman-teman masih memainkan TikTok atau tidak dihapus TikToknya, maka nanti tarian-tarian kalian itu akan ditonton oleh banyak lelaki dan itu menjadi dosa ya. Setiap satu laki-laki melihat itu, naudzubillah min dzalik, gak tahu gimana dosanya ya. Dan kalau misalnya semakin banyak, wah naudzubillah min dzalik. Itu bahkan kalau misalnya nih si perempuan itu yang TikTokan udah meninggal, tapi si tariannya masih ada dan ditonton oleh banyak orang, itu bisa jadi dosanya masih tetap nyampe ya. Nanti mati udah dosa tetap jalan. Naudzubillah min dzalik ya. Jadi kalau bisa teman-teman hindari yang sekarang lagi banyak orang mainkan, yaitu TikTok ya. Tapi kalau TikToknya dipakai kebaikan untuk dakwah sih nggak masalah ya. Nah, di sini ada beberapa hikmah yang dapat diambil dari alam kubur sebagai berikut. 1. Kubur tempat yang sempit, perluaslah dengan silaturahim ya. Jadi mendatangi kerabat, mendatangi paman, tante, atau kakek, nenek, dan yang lainnya ya, sepupu, itu untuk apa namanya itu memperluas alam kubur nantinya. Lalu yang kedua, kubur tempat yang gelap, maka terangilah dengan salat tahajud. Nah, ini memang cukup sulit untuk bangun di tengah-tengah orang-orang sedang nikmat-nikmatnya tidur. Tapi ini harus diusahakan, karena apa? Orang bertakwa itu perbedaannya adalah mereka menghidupkan waktunya di malam hari ya. Nah, lalu yang ketiga, kubur tempat yang sepi. Ramaikanlah dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, di sini bukan berarti baca Al-Qur'an ramai-ramai di kuburan ya, tapi teman-teman sering membaca Al-Qur'an ketika hidupnya. Jadi perbanyak membaca Al-Qur'an, karena nanti Al-Qur'an itu akan menerangi alam kubur kita insya Allah.
Lalu yang keempat, kubur tempat binatang menjijikan, maka racunilah dengan amal soleh. Nah, maka ketika hidupnya harus memperbanyak amal soleh. Agar apa? Agar nanti si binatang-binatang yang menjijikan kayak cacing, ular, lalu yang di tanah lagi itu apa ya? Pokoknya banyak ya binatang belatung dan yang lainnya, itu diracun oleh amal soleh. Lalu yang kelima, kubur tempat malaikat munkar dan nakir bertanya. Maka persiapkanlah jawaban dengan mengucap la ilaha illallah. Nah, maka di sini apa? Teman-teman harus menjauhi kesyirikan dan juga rajin mengucapkan zikir. Ya, tapi zikir di sini nggak usah keras-keras atau misalnya memakai mic, tapi cukup dalam kehidupan sehari-hari, mau istighfar, mau misalnya membaca la ilaha illallah ketika diam ya, ketika tidak melakukan aktivitas, maka perbanyak zikir ya. Lalu yang keenam, dunia masa menanam, akhirat masa memanen. Nah, jadi kita di dunia ini adalah menanam amal. Untuk apa? Untuk nanti kita memanen hasilnya ketika di akhirat, yaitu di surga. Mau memanennya bebas, mau apa? Menanamnya di dunia ada dua macam, mau menanam amal soleh atau amal buruk. Tapi nanti panennya juga masing-masing. Kalau yang amal baik, panennya berarti kenikmatan di surga. Kalau misalnya amal buruk, maka memanennya adalah siksaan di neraka. Nauzubillahi min dzalik ya, kita harus selalu berdoa agar dijauhkan dari siksa api neraka. Lalu yang ketujuh, kehidupan dunia itu sementara, sedangkan kehidupan sebenarnya di akhirat kelak. Nah, jadi kalau misalnya ada yang menanti-nanti nih di dunia, kelas 5 misalnya masih ada yang nggak menutup hijab ketika keluarnya dengan alasan ada masih kecil, nanti aja kalau udah gede. Nah, di sini ya, kita ini hidup sementara dan kita tidak tahu kapan kita meninggal ataupun kapan kita malah sulit untuk mendapatkan hidayah. Nah, maka teman-teman dari sekarang biasakan menutup aurat dengan sebaik-baiknya, memakai hijab yang besar, menutupi dada, lalu memakai baju-baju yang longgar. Kalau mau pakai celana pun itu untuk dalaman ya. Dalamannya rok, baru pakai celana. Nah, untuk apa? Kalau misalnya ada gerah atau panas, mending mana? Panas di dunia atau panas di akhirat? Kalau panas di akhirat berarti neraka. Tapi kalau misalnya panas di dunia, ini hanya sebatas panas gerah-gerah dikit ya. Nah, jadi teman-teman coba biasakan seperti yang waktu terakhir kita masih luring, teman-teman memakai hijab yang baik, lalu kakinya ditutupi dengan kaos kaki, karena kan aurat perempuan dari mana? Ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali yang biasa terlihat yaitu wajah dan telapak tangan. Nah, waktu itu teman-teman udah bagus ya, pakai gamis, pakai kerudung yang besar, pakai kaos kaki, tinggal terus dipertahankan ya. Nah, dan menjaga auratnya itu juga seperti berkomunikasi dengan lawan jenis, itu sudah harus mulai tidak bersentuhan ya. Laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya itu tidak boleh bersentuhan meskipun dengan guru laki-lakinya ya, untuk kelas 5 ya. Nanti kalau misalnya masuk lagi meskipun dengan guru yang ikhwan, maka teman-teman kelas 5 yang akhwat jangan sampai suntangan, cukup memakai salam dari jauh aja ya. Untungnya sekarang corona. Nah, Bapak juga rada senang dengan corona teh ya. Jadi yang biasa salaman lawan jenis bukan mahramnya mulai membatasi diri, itu hikmah dari corona juga ya. Nah, lalu dari uraian di atas harus bisa kita ambil manfaat untuk menjalani kehidupan ini dengan menjadi pribadi yang baik di mana saja, kapan saja, bersama siapa saja, atau bahkan dalam keadaan sendirian. Harus selalu ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama kita, melihat kita, merekam dan mencatat semua amal kita untuk diberi balasan yang setimpal. Takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kau berada dan ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya akan dapat menghapus dosa dari perbuatan buruk kita. Nah, karena kita ini makhluk pendosa ya, jarang sekali lepas dari yang namanya dosa. Maka teman-teman harus ikuti dengan perbuatan-perbuatan baik ya. Seperti sholat wajibnya nih, baik ikhwan ataupun akhwat, jangan sampai terlewat ya. Subuh ya. Nah, itu juga jangan dilewat. Kalau misalnya kesiangan, tetap sholat dulu ya. Jangan sampai berpikir udah siang nggak apa-apa, karena itu wajib ya, daripada tidak dikerjakan. Nah, ini di sini ada tugas yaitu
menjawab 5 pertanyaan yang berkenaan dengan alam barzah. Nah, nanti teman-teman tinggal jawab aja, nanti difotokan lalu dikirim ke Google Classroom ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak bahas untuk video kali ini. Jangan lupa selalu mengerjakan kewajiban ya, sholat, lalu berbakti kepada orang tua, tidak boleh melawan ya. Nah, mungkin itu saja. Mudah-mudahan teman-teman mendapat manfaat dari materi yang Bapak sampaikan ini. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.